munculnya tengkleng ini menurut saya sebuah kreativitas, tapi juga kecelakaan sejarah. Kenapa saya sebut kreativitas? Karena itu upaya manusia Solo, terutama para priayi yang sudah kadung atau terlanjur mempunyai gaya hidup makan enak. Nah, pada saat itu periode penjajahan Jepang, di mana ekonomi sangat goyah, hanya makan beras saja itu udah bagus. Nah, bahkan celana pun pakai karung goni, itu menyimbolkan betapa menderitanya periode penjajahan Jepang hanya 3 tahun. Nah, dalam situasi itu para priayi Solo yang sudah mempunyai tradisi makan enak, keplek ilat, mampir warung, atau masak di rumah dengan aneka makanan, itu terasa tersiksa dengan situasi periode Jepang itu. Akhirnya muncul kreativitas pada saat mengolah daging kambing, itu balungannya, tulang belulang itu akhirnya dimasukkan sekalian, diberikan bumbu yang berbeda. Itu artinya apa? Bahwa di sini tidak ada bahan yang tercecer gitu. Padahal secara gaya makan, tengkleng itu kan balung yang dikrokoti itu sudah seperti bukan manusia gitu. Kedua, ini tulang ini kok bisa-bisanya dimasak, harusnya kan dibuang gitu. Yang dimasak itu harusnya daging, itu dalam konsep kuliner yang umum. Tapi pada saat itu situasi mengharuskan itu. Saya sebut sebagai kreativitas di tengah keterdesakan atau di tengah kepahitan ekonomi masyarakat Solo pada saat itu. Nah, setelah kemudian ditemukan bumbu, dimasak tengkleng, dikenalah itu lewat warung-warung, akhirnya menjadi terkenal. Makanan yang sangat tidak priayi banget itu. Kenapa? Ya, balungan, tulang belulang itu dimakan, dipluruti daging, sisa-sisa daging bayang gitu. Nah, itu kan semacam nun sewu ya, mohon maaf, itu seperti orang geragas gitu. Nah, ini jadi tengkleng hidup atau muncul pada saat era periode Jepang, penjajahan Jepang dengan adanya tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Sementara satu sisi priayi Solo itu kadung mempunyai budaya makan enak, akhirnya kambing ini diolah, diteruskan yang biasanya hanya gulai, sate, dan tongseng, kemudian muncul variasi tengkleng di sini. Itu masyarakat suka itu. Akhirnya sekarang itu harganya sangat mahal banget. Harga mahal dengan makanan tengkleng itu kan menyiratkan bahwa tengkleng ini mempunyai harga diri yang tinggi, martabatnya dikerek gitu. Orang yang makan justru nanti bisa kere gitu. Guyonannya itu. Kenapa? Ya karena dompetnya udah susut banyak, berkurang banyak karena tengkleng harganya bisa mengalahkan harga timlo, harga makanan-makanan yang benar-benar tidak berbahan balung itu. Jadi tengkleng ini sebuah kreativitas sekaligus kecelakaan sejarah yang ternyata dari waktu ke waktu dilestarikan oleh masyarakat Solo, dan itu tidak ada di kota-kota lain. Ini yang saya sebut sebagai makanan khas. Karena kalau kambing itu dan lingkungan Solo itu hanya waktu-waktu tertentu untuk disantap. Dalam pemahaman orang Jawa, sapi itu adalah simbol kekayaan. Orang tidak bisa setiap saat makan daging sapi. Nah, hanya ada event-event tertentu, misalkan pesta keraton, pesta pernikahan para pejabat. Kenapa kambing? Karena kambing ini menjadi komoditas penting saat itu di Pasar Kliwon, yang notabene itu dilingkupi oleh komunitas Arab. Nah, komunitas Arab itu datang ke Solo, kemudian membuat penghunian di Pasar Kliwon, dan Pasar Kliwon itu terkenal dengan hasil komoditasnya kambing. Nah, itulah jawaban kenapa kambing, karena di Solo ada Pasar Kliwon itu dengan komunitas kambing, dan kambing ini bisa disantap setiap hari tanpa menunggu momen-momen tertentu, momen yang ada perayaan-perayaan gitu. Kalau tengkleng bener-bener sisa-sisa tulang belulang dengan sisa-sisa dagingnya yang sangat sedikit. Justru kalau ada daging di situ, yang kayak hanya variasi aja, gitu. Orang menikmati itu karena balungnya itu ya. Jadi untuk masalah resep itu hampir sama. Hanya saja dipisah karena ini balung sendiri,
Ini kemudian jeroan itu bisa masuk ke gulai gitu. Solo saat itu hidup atau populer dengan makanan sate kambing itu. Sate kambing yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaum berduit, elit kelas atas. Sementara wong cilik itu tidak bisa mengakses itu untuk makan itu. Sementara wong cilik ini kan butuh penyaluran atau keinginan ilusi ya, wah aku pengen makan sate kambing. Sementara wong nggak bisa lah. Ini muncul godaan atau terpacu untuk membuat kreasi dengan cara meracik bumbu yang sama dengan sate, tapi bahannya beda. Bahan apa? Bahan satenya itu. Kalau sate kambing jelas dari kambing, kalau sate kere itu dari jeroan, gembus, itu. Dua bahan ini sangat disingkirkan, sangat tidak sukai oleh orang Eropa, itu, oleh elit Jawa. Kenapa? Karena ini buangan, ini limbah, gitu. Jeroan tadi dibuang. Nah, ini kemudian dirawat atau digarap oleh wong cilik. Gitu. Nah, kemudian terbentuklah sate kere, dikreasi sedemikian rupa. Itu kalau bumbunya itu benar-benar seperti sate ya. Ketika itu dikipasi itu baunya sate, tapi persoalannya banyak beda gitu. Nah, ini dalam konsep ini adalah budaya tanding. Jadi bagaimana wong cilik itu berusaha menandingi, memenuhi atau memuaskan dari ilusi sejarah. Itu kan ilusi. Sebenarnya bukan daging sapi, bukan daging kambing kok. Walaupun namanya sama-sama sate gitu. Nah, akhirnya dari waktu ke waktu sate kere itu justru diminati, justru ditangkap oleh orang-orang Sukoharjo yang jualan Lemboro ke Solo pakai belum gerobak saat itu, belum warung seperti Yurebi itu, tapi ditaruh di atas sana ya, kepala gitu. Nah, itu dari waktu ke waktu justru menjadi identitas kota Solo. Sumbangan terbesar juga dari wong cilik itu untuk melepas lelah, bahkan mencari inspirasi untuk berkarya pun di angkringan gitu. Mereka bersinggah pura. Kekuatan angkringan adalah mampu menghapus sekat sosial. Orang Tionghoa boleh jajan, orang Arab boleh jajan, orang Jawa, orang Sugih pun boleh jajan. Selat ini merupakan pencapaian dari akulturasi masyarakat Jawa dengan Eropa. Di sini bisa dikaitkan bahwa masyarakat Eropa memberi sumbangan terbesar juga untuk masyarakat Solo, tapi oleh masyarakat Solo juga ditambahkan akulturasinya, yaitu terletak pada telur. Itu telur. Selat ini orang-orang Eropa datang dengan ciri khasnya kentang, terus kemudian ada wortel, sayuran lah, kemudian ditambahkan lagi ada daging sapi, itu ciri khas dari orang Eropa. Lewat selat ini sebenarnya bagian dari diplomasi juga, diplomasi budaya, bagaimana pangan ini bukan sekedar pengenyang perut, bukan hanya sekedar identitas, tapi juga untuk kepentingan lobby-lobby. Banyak orang Eropa datang ke keraton, biasanya dalam perayaan ya. Orang-orang Eropa di Solo itu bukan hanya pejabat, tapi juga tuan-tuan underneming, jadi tuan pengelola perkebunan. Dia datang ke keraton untuk menghormati raja ketika mempunyai hajatan, misalkan menyunatkan anaknya, terus kemudian ada acara pernikahan. Itu bentuk dari penghormatan para tuan kulit putih datang ke keraton. Untuk apa? Karena tanah-tanah di kerajaan ini, di Worcester London itu miliknya kerajaan, disewa oleh orang Eropa tadi. Ya, orang menyewa, kemudian kalau yang punya itu mempunyai tanah ini, punya gawe, otomatis kan datang sebagai tamu. Lah itu orang istana, elit Jawa tidak akan serta-merta menyuguhkan pecel, nasi liwet, enggak. Gitu. Karena apa? Karena dia harus tahu diri, oh ini lidah Eropa itu beda dengan lidah Jawa. Dia tidak akan mungkin makan pecel. Makanya makanan Eropa dengan akulturasi tadi hadir di meja makan keraton untuk menyuguhkan tamu-tamu Eropa tadi gitu. Menariknya, dari semua permasalahan, perbedaan, sengketa antara pihak Indonesia dan Belanda,
makanan menjadi alat untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Selat itu menurut saya sebuah akulturasi yang baik dari lintas etnis. Ketika dulu di Solo ada stratifikasi sosial, perbedaan kelas, tapi untuk urusan makan ini ternyata bisa cair gitu. Orang Eropa bisa makan nasi liwet nggak jadi soal, orang Jawa makan selat ya nggak masalah gitu.